Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadine Nurfadilah. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang remote access. Dan di sini ada dua penjelasan. Yang pertama ada pengertian remote access dan yang kedua ada jenis akses protokol. Nah, di sini ada pengertian remote access. Remote access adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengendalikan komputer, server, atau jaringan dari lokasi fisik berbeda melalui koneksi internet atau jaringan lokal, LAN atau WAN. Intinya, remote access adalah teknologi untuk mengakses dan mengendalikan perangkat atau jaringan dari tempat yang berbeda lewat jaringan lokal maupun internet. Lalu selanjutnya di sini ada jenis akses protokol. Yang pertama ada Telnet. Nah, Telnet memiliki TPC port 23. Nah, yang kedua di sini ada SSH, TPC port 22. Nah, di sini Telnet itu tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena semua data termasuk nama pengguna dan sandi dikirim mentah-mentah tanpa dikunci. Jadi kalau ada yang mengintip jaringan, semuanya bisa terbaca jelas. Sedangkan SSH itu lebih aman karena semua data yang lewat sudah dienkripsi. Jadi meskipun ada yang menangkap data di tengah jalan, isinya tidak bisa dibaca. Intinya tuh kayak kalau cuma latihan di ringan sendiri boleh pakai Telnet, tapi untuk jaringan asli atau yang terhubung keluar wajib pakai SSH supaya aman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasikan remote access Telnet dan SSH di Cisco Packet Tracer. Nah, berhubung di sini saya belum memasukkan IP, jadi saya akan memasukkan dulu IP. Kita klik PC pertama, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini saya IP-nya menggunakan 192.168.1.2. Lalu gateway-nya di sini saya menggunakan 192.168.1. Lalu kita ke PC yang kedua. Di sini kita menggunakan IP-nya 192.168.1.3. Lalu kita isi gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, kalau sudah ketika kita meremote, kita akan menggunakan satu PC atau laptop untuk meremote dengan menggunakan kabel konsol. Nah, di sini kita tambahkan PC. Lalu kita tambahkan kabel konsol. Sambungkan ke PC. Lalu kita klik PC yang ini. Lalu kita ke desktop, lalu ke terminal. Lalu kita klik OK. Kalau misalkan kayak gini, kita klik no dulu, enter. Lalu kita di sini masuk ke enable, lalu configuration, lalu INTFA 00, enter, lalu masukkan IP address
yaitu 192.168.1.1. lalu masukkan subnetnya yaitu 255.255.255.0. lalu kita enter. Kalau sudah, kita note SH, enter. Nah, di sini kita langsung masukkan hostname. Di sini saya menggunakan hostname-nya itu misalkan TKJ. Enter, lalu masukkan username. Username-nya saya menggunakan TKJ juga. Lalu passwordnya. Di sini saya menggunakan 123. Lalu enter. Lalu setelah itu kita masukkan enable secret. Lalu tambahkan angka. Di sini saya menggunakan angkanya 16. Angkanya terserah kalian ya. Lalu kita enter. Lalu kita ketik IP, domain, strip name, misalkan RW 1. Lalu kalau sudah enter, lalu kalau sudah kita masuk ke line VTY 02, lalu enter. Nah, kalau sudah kita login lokal, lalu enter, lalu kita ketik crypto generate RS. Lalu kalau sudah enter. Maaf, saya salah ketik di sini. Kita ulang. Crypto generate RSA. Lalu enter. Lalu di sini kita masukkan 1024. Lalu enter. Nah, kalau sudah, kita langsung ke PC yang di bawah. Kita ping, pastikan sudah tersambung atau belum. Ping, lalu masukkan IP gateway 192.168.1.1. lalu kalau sudah enter. Nah, kalau misalkan sudah reply berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah ngeping dan tersambung, kita lanjut ke bawah dan cari tulisan telnet atau SSH client. Nah, di sini pilihannya sudah SSH ya, karena di sini saya mempraktekkan SSH. Lalu kita masukkan hostname atau IP address-nya. Di sini saya akan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, username-nya di sini kita masukkan username tadi yaitu TKJ. Lalu connect. Nah, di sini langsung masukkan password yang tadi, yang 123. Enter. Nah, lalu enter, lalu masukkan password yang tadi enable secret yaitu 16. Enter. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti di sini sudah berhasil ya. Dan di sini SSH itu tidak terlihat passwordnya ya. Lalu kita lanjut ke telnet. Nah, di sini kita masukkan dulu IP untuk di PC-nya. Dan di sini saya menggunakan IP-nya itu
192.168.168.168.5. Nah, lalu kita isi juga gateway-nya, yaitu 192.168.1.4. Lalu kita ke PC yang satunya, kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.1.6. Lalu kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.1.4. Nah, kalau sudah, di sini kita tambahkan PC, lalu kita sambungkan dengan kabel konsol. Lalu kita klik PC ini, lalu ke desktop, lalu ke terminal, lalu klik OK. Nah, di sini kalau misalkan kayak gini, kita klik saja no, lalu enter. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke enable, enter, lalu enter int fa0000, lalu enter, lalu masukkan IP, kita masukkan 192.168.1.4 ya. Lalu kita masukkan subnetnya 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, kalau sudah kita ketik no sh, enter, lalu kita langsung masukkan hostname. Misalnya di sini saya akan masukkan hostname-nya itu tsn. Lalu enter, lalu masukkan username. Username-nya di sini saya menggunakan tsn, dan passwordnya di sini saya menggunakan 456. Lalu enter. Kalau sudah, kita masukkan enable secret. Di sini masukkan angkanya terserah kalian mau berapa. Di sini saya memasukkannya 11. Lalu enter. Lalu kita masukkan IP domain street name RW2. Lalu enter. Lalu kita masuk ke line 304. Lalu enter. Nah, kalau sudah masuk ke line, kita masukkan transport input, karena di sini saya mempraktekkan telnet, jadi transport input telnet. Nah, kalau sudah, enter, lalu masuk login lokal, enter, lalu exit. Nah, kalau sudah, kita masuk ke PC ini,
lalu kita ping apakah sudah tersambung atau belum. Kita masukkan IP gateway-nya 192.168.1.4, enter. Nah, kalau sudah ke-reply gini berarti sudah tersambung. Lalu kita ke bawah cari telnet atau SSH client. Lalu di sini kita pilihnya telnet karena lagi mempraktekkan telnet. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.4. Lalu connect. Nah, di sini kita masukkan username-nya kan tadi TSM. Lalu enter. Lalu masukkan passwordnya yang 456, enter. Lalu kita masuk ke enable, enter. Lalu masukkan password yang tadi yang 11, enter. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, di sini sudah berhasil ya. Nah, intinya kalau misalkan kita cuma latihan di jaringan sendiri, boleh pakai telnet, tapi kalau misalkan untuk jaringan asli atau yang terhubung keluar itu wajib pakai SSH agar aman. Oke, cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.